Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini, pada perolehan data vegetasi, kita akan membahas mengenai jenis data vegetasi yang digunakan. Setelah kita memperoleh data vegetasi, kita harus mengetahui jenis-jenis data vegetasi yang telah kita peroleh itu akan digunakan untuk apa. Jadi, jenis data vegetasi ini merujuk pada berbagai tipe informasi yang dikumpulkan untuk memahami kondisi, distribusi, dan perubahan vegetasi di suatu area. Nah, hal ini penting untuk diketahui karena bermanfaat untuk berbagai keperluan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pemantauan perubahan iklim dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, mengenai jenis data vegetasi, yang pertama kita bahas adalah data struktur vegetasi. Data struktur vegetasi ini terdiri dari beberapa data. Yang pertama jenis spesies. Jenis spesies ini adalah informasi tentang spesies tanaman yang ditemukan di suatu area. Kemudian kepadatan vegetasi. Ini adalah jumlah tanaman per unit area, misalnya jumlah pohon per hektar. Selanjutnya ada tinggi vegetasi. Ini adalah ukuran tinggi tanaman atau pohon yang digunakan untuk memahami struktur hutan atau tutupan vegetasi. Kemudian ada diameter batang. Diameter batang ini diukur pada ketinggian dada atau DBH ya, diameter at breast height, untuk memperkirakan biomasa atau stok karbon. Nah, data struktur vegetasi ini digunakan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem, studi ekologi, pemantauan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian selanjutnya adalah data komposisi vegetasi. Data komposisi vegetasi juga terdiri dari beberapa data. Yang pertama, komposisi spesies. Komposisi spesies ini adalah data yang mengidentifikasi berbagai spesies yang ada dalam suatu ekosistem dan seberapa dominan masing-masing spesies tersebut. Yang kedua adalah kerapatan spesies, yaitu proporsi dari setiap spesies dalam populasi vegetasi secara keseluruhan. Data komposisi vegetasi ini dapat digunakan untuk pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati, studi ekologi dan dinamika ekosistem, serta pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya ada data kondisi vegetasi. Data kondisi vegetasi terdiri dari kesehatan vegetasi, di mana data ini mengukur tingkat fotosintesis atau kesehatan tanaman melalui indeks vegetasi seperti NDVI ataupun MVI. Nah, selanjutnya ada biomasa. Biomasa ini adalah estimasi massa tanaman, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, yang datanya sangat penting untuk studi karbon dan iklim. Data kondisi vegetasi digunakan untuk pemantauan kesehatan ekosistem, estimasi biomasa dan stok karbon, restorasi lahan terdegradasi, dan pengelolaan hutan dan konservasi. Nah, setelah itu ada data fenologi vegetasi. Data fenologi vegetasi ini meliputi waktu berbunga atau berbuah, di mana pemantauan perubahan fenologis seperti waktu berbunga, berbuah, dan gugur daun untuk memahami dampak perubahan musim dan iklim. Kemudian selain itu ada polarisasi daun, di mana memantau perubahan pada daun seperti perubahan warna atau gugur daun yang seringkali terkait dengan perubahan lingkungan. Nah, data fenologi vegetasi ini dapat digunakan untuk pemantauan perubahan iklim, studi ekologi, dan interaksi antar spesies. Nah, selanjutnya ada data tutupan lahan. Nah, yang pertama kita bisa bahas yaitu tutupan kanopi. Tutupan kanopi ini adalah presentasi area yang tertutup oleh kanopi pohon atau tanaman dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kerapatan hutan. Kemudian selain itu, dari data tutupan lahan ini bisa diperoleh perubahan tutupan lahan yang mengukur perubahan dalam penggunaan atau tutupan lahan seperti deforestasi, perubahan lahan pertanian, atau ekspansi perkotaan. Data tutupan lahan vegetasi ini dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan lahan, pemantauan perubahan lahan, dan juga penilaian dampak lingkungan. Mungkin sekian materi mengenai jenis-jenis data vegetasi yang akan digunakan. Terima kasih.